para calon pasangan dibatasi untuk menghindari kontak langsung antara lain. Teori penetrasi sosial diyakini penting sekali secara bahasa dan kontekstual dalam pengajian fenomena pernikahan yang didasarkan pada perjodohan atau ta'aruf. Dalam membahas tuntas sebuah proses komunikasi yang terjadi pada hubungan pernikahan antara dua individu secara efisien dan berarti. Teori penetrasi sosial pertama kali dijabarkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Resiprositas akan dicapai ketika kedua individu sudah saling terbuka satu sama lainnya. Resiprositas adalah kondisi di mana keterbukaan diri mempengaruhi orang lain untuk ikut terbuka. Tahapan pada penetrasi sosial yaitu pertama, tahap orientasi yaitu tahap awal atau tahap perkenalan berisikan percakapan hanya sebatas basa-basi atau membicarakan seputar informasi ini. Kedua, tahap pertukaran menjajakan afektif berisikan mulai membicarakan hal-hal yang disukai dan menarik perhatian masing-masing dan menunjukkan hal-hal yang bersifatnya pribadi. Ketiga, tahap pertukaran afektif berisi pembicaraan kedua belah pihak yang menjadi lebih intim dan adanya pertukaran informasi pribadi yang lebih intens. Keempat, tahap pertukaran stabil berisikan menjaga komunikasi yang ada sudah bersifat efisien, jelas, dan tidak aneh, yang sudah mengikuti nilai konsep diri atau perasaan dan juga emosi mendalam. Asumsi dasar dari teori penetrasi sosial dalam hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi lebih intim. Perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi, namun hubungan yang dinamis akan tetap mengikuti standar dan pola perkembangan yang dapat diterima. Perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Hubungan yang penuh konflik akan menjadi destruktif dan tidak bisa diselesaikan, namun hal ini bukan berarti hubungan yang ada menjadi hilang total atau berakhir. Pengungkapan diri adalah inti dari perkembangan hubungan karena merupakan suatu proses membuka informasi diri kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Semakin tinggi tingkat keterbukaan diri seseorang, maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang dialami individu. Udah. Jadi enggak. Udah ya? Kesimpulan dari aku yaitu praktek penggunaan teori penetrasi sosial dapat dilihat dari berbagai fenomena dan kasus-kasus kontemporer di Indonesia. Contohnya pada fenomena pernikahan beda agama, beda suku, fenomena hubungan antara pemain game online, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi teori penetrasi sosial pada pernikahan yang dijodohkan atau biasa kita sebut sebagai ta'aruf dalam agama Islam. Sebagai ta'aruf, tentunya banyak proses dan lapisan yang dilewati oleh kedua individu tersebut sampai akhirnya dapat melangsungkan pernikahan. Teori penetrasi sosial didasarkan pada asumsi bahwa ketika individu-individu dalam hubungan mengungkapkan diri satu sama lain, maka tahapan-tahapan hubungan akan berkembang juga sejalan dengan waktu dan intensitas komunikasi. Contoh jurnal pertama yaitu yang ditulis oleh Trisa dan Zarkasi pada tahun 2018 yang berjudul Communication in Intercultural Marriage, yaitu membahas lebih mendalam tentang fenomena pernikahan ta'aruf dan proses komunikasi yang dialami oleh dua narasumber, FHFS dan ANIL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori penetrasi sosial yang diterapkan dalam perkawinan antar budaya
yang didahului dengan ta'aruf dan melihat bagaimana hubungan yang berkembang pada pasangan suami istri, yang dimana interaksi sebelum menikah dibatasi dan dimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi perkembangan tersebut. Untuk jurnal yang kedua ditulis oleh Kinanti dan Sakinah pada tahun 2018 yang berjudul Pengungkapan Diri dan Kepuasan Pernikahan pada Individu yang menikah melalui proses ta'aruf. Penelitian ini pada jurnal bertujuan untuk mengetahui peran self-disclosure terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf dan mengetengahkan bagaimana mengungkapkan diri pada pasangan dapat membantu individu untuk mencapai kehidupan pernikahan yang memuaskan. Untuk jurnal yang ketiga ditulis oleh Ridwansyah pada tahun 2018 yang berjudul Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta'aruf di Banda Aceh. Pada jurnal ini terdapat 5 pasangan yang telah menikah diawali dengan proses ta'aruf yang bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan teori penetrasi sosial terutama pada tahap orientasi yang minim, interaksi, dan eksplorasi. Sudah. Bentar ya. Kesimpulan dari aku, hasil penelitian 1. Tabel analisis Bibi atau Bibi, Rimun, Genrik, dan Salem Wiseman 2011 menyatakan bahwa hubungan asmara antara dua individu merupakan hubungan paling intim yang dapat dialami oleh seseorang. Dalam agama Islam, pencintaan antara lawan jenis hanya difasilitasi dalam pernikahan. Seperti yang dikatakan Bibi dan Rimon, dalam pernikahan hubungan antara individu sangatlah erat. Pasangan menghabiskan hubungan yang panjang dalam intens dan melewati banyak peristiwa kehidupan bersama. Penelitian akan menganalisis dengan analisis isi pada kedua jurnal dengan menggunakan unit analisis berdasarkan tahapan teori penetrasi sosial, yaitu orientasi, pertukaran, dan penjajakan efektif. Pertukaran efektif dalam melihat keberhasilan resiprokal dalam suatu proses ta'aruf. Berikut adalah tabel analisa tahapan teori penetrasi sosial. Unit analisis, orientasi, proses orientasi, Ridwansyah 2018, GAA dan RDI melakukan pertemuan melalui media sosial Friendster setelah melihat adanya kecocokan mereka bertukar Yahoo Messenger. HM dan NI melakukan pertemuan secara langsung dalam konteks profesional dalam sebuah organisasi yang mereka ikuti bersama. MHR dan I melakukan pertemuan didampingi oleh ketua. Fitri Sakinah dan Melo Roro, Kinanti 2018, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan proses orientasi. Sinta Galuh dan Irwa Zarkasi 2014, VH dan FS, perkenalan kedua pasangan melalui mediator sesuai syariat Islam. FH dan FS bertukar kurikulum Vitex melalui email dengan mediator masing-masing. AN dan IL perkenalan kedua pasangan melalui mediator. AN dimediasi oleh saudaranya dan IL dimediasi oleh adik kandungnya. Di dalam jurnal tidak dijelaskan proses pertukaran profil kedua belah pihak. Jurnal ini menyimpulkan pada proses orientasi terdapat pertukaran informasi dasar seperti nama, kegiatan, dan informasi-informasi yang dapat diketahui oleh publik. 5 pasangan ta'aruf berlanjut pada tahapan pertukaran eksploratif efektif dikarenakan telah menemukan kecocokan
mendasar di dalam masing-masing pasangan. Penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses orientasi. Pertukaran penjajakan efektif. Proses pertukaran penjajakan afektif. Kelima pasangan melakukan pertemuan dan pada tahapan ini masing-masing pihak diminta untuk membuka diri dan saling bertukar informasi fundamental terkait pernikahan. Tahapan ini menentukan apakah ta'aruf ini berlanjut atau dihentikan. Kedua belah pihak akan melakukan istikharah dan apabila hasilnya positif maka akan berlanjut. Penelitian pada jurnal pertukaran penjajakan afektif FH dan VS setelah bertemu untuk kedua kalinya dalam memastikan kecocokan dan melakukan istikharah, keduanya diilhami mimpi yang sama. Pada tahapan ini keduanya memiliki izin dari masing-masing orang tua. Stereotip suku Minang yang dimiliki FS terhadap FH menghilang sejak pertemuan keluarga besar terjadi. Kedua belah pihak keluarga saling menerima satu sama lain. AN dan IL. Dalam pertemuan kedua belah pihak menanyakan hal-hal dasar dan juga spesifik untuk menemukan kecocokan. Hasil tahapan proses pertukaran penjajakan afektif. Penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses pertukaran penjajakan afektif. Penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses pertukaran penjajakan afektif. FH dan FS melanjutkan pada proses khitbah atau lamaran dan menikah. AN dan IL dalam satu kali pertemuan keduanya merasakan cukup cocok dan langsung meminta restu kepada orang tua masing-masing. Keduanya melanjutkan hubungan pada proses lamaran dan pernikahan. Tahapan pertukaran afektif. Proses pertukaran afektif, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan proses pertukaran afektif. Penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan proses pertukaran afektif. FH dan FS. FH secara terus terang menjelaskan apa yang disukai olehnya dan FS memberikan kritik kepada FH melalui email untuk mengurangi konflik jika dikatakan secara langsung. AN dan IL dalam proses pertukaran efektif keduanya memiliki problem serta perbedaan cara pandang, salah satunya cara memandang sebuah gaya hidup. Sudah. Kesimpulan dari aku, pertukaran stabil, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses pertukaran stabil. Pada jurnal penelitian ini menjelaskan bahwa adanya kepuasan individu yang telah menikah melalui proses ta'aruf yang mengindikasikan adanya pertukaran stabil dalam hubungan pernikahannya. Hal ini dikarenakan sejak awal proses ta'aruf telah ditemukan kecocokan yang mendasar pada proses self-disclosure. FH dan FS, komunikasi mereka resiprokal berjalan membaik. Permasalahan yang dimiliki adalah isu fertilitas dan kedua belah pihak keluarga terlibat dalam mendukung dalam program fertilitas ini. AN dan IL, hubungan mereka berkembang setelah berpindah ke Makassar. Karakter dan kerelaan IL untuk beradaptasi dengan situasi kehidupan setelah pernikahan yang berbeda dengan kehidupan sebelum menikah menjadi kedua bertahan. Penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses pertukaran stabil. FH dan FS kedua belah pihak mempertahankan stabilitas hubungan dan melanjutkan pernikahan dengan saling memahami perasaan satu sama lain. AN dan IL kedua belah pihak mempertahankan stabilitas hubungan dan melanjutkan pernikahan dengan menghormati dan merelakan keputusan satu sama lain. Hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Pada proses ta'aruf, pada narasumber terjadi kemajuan hubungan dari tidak intim menjadi intim
setelah dilakukan pernikahan. Pada penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan asumsi ini. FH dan FS dan AN dan IL pada proses ta'aruf terjadi kemajuan hubungan dari tidak intim menjadi intim setelah dilakukan pernikahan. Secara umum, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan asumsi ini. Penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan asumsi ini. FH dan FS dan AN dan IL kedua belah pihak telah melakukan proses orientasi hingga ke tahap pertukaran stabil dengan sistematis serta terprediksi. Karakter pasangan menjadi dinamis karena adanya adaptasi di antara keduanya. Asumsi dasar teori penetrasi sosial, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi, penarikan diri, dan disolusi. Ridwansyah 2018, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan tentang terjadi depenetrasi dan disolusi pada tahap hubungan informal. Penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan asumsi FH dan FS dan AN dan IL pun terdapat konflik dalam hubungan informal, namun tidak terjadi depenetrasi dan disolusi pada tahap hubungan informal. Asumsi dasar teori penetrasi sosial, self-disclosure, atau pengungkapkan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Adanya keterbukaan dalam hubungan sehingga tercipta pemahaman yang sama di dalam proses ta'aruf. Penelitian kuantitatif ini menemukan bahwa semakin tinggi pengungkapan diri atau self-disclosure pada proses ta'aruf, semakin tinggi pula kepuasan pernikahan pada partisipan. FH dan FS dan AN dan IL adanya keterbukaan diri di antara kedua belah pihak sehingga terciptanya kesamaan perasaan dan pemahaman. Sudah. Kesimpulan dari aku, dalam agama Islam, ta'aruf secara harfiah artinya mengenal. Tujuan utama dari ta'aruf itu sendiri adalah untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Menurut teori penetrasi sosial itu sendiri, penerapan pada hubungan pernikahan yang didasarkan pada proses ta'aruf melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap orientasi. Tahap orientasi adalah tahap di mana komunikasi yang terjadi pada saat ta'aruf lebih pada hal-hal yang bersifat umum dari masing-masing pihak. Tahapan efektif, eksploratif, tahapan afektif, dan tahapan pertukaran stabil dilakukan setelah menikah. Tahapan kedua dan ketiga yaitu pertukaran penjajakan afektif dan pertukaran afektif dialami oleh pasangan setelah menikah. Tahapan terakhir yaitu tahapan pertukaran stabil mulai dialami oleh pasangan pada jurnal yang ditulis oleh Teresa dan Zarkasi 2018 di satu titik tertentu. Pada jurnal kedua ditulis oleh Kinan dan Sakina 2018 yang dibahas lebih mendalam adalah tentang proses dari self-disclosure dan kaitannya dengan kepuasan pernikahan. Pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf sebesar 8,7%, sedangkan sisanya sebesar 91,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu, pada jurnal kedua ini peneliti juga menemukan bahwa partisipan penelitian yang menikah melalui ta'aruf mampu membuka dirinya kepada pasangannya. Sekian kesimpulan dari saya. Udah nemu permasalahan nggak?